kebenaran, hakikat istighfar. Hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow, kebenaran, hakikat istighfar. Biarkan vibrasi itu bergetar, subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection. Setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya. Magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani. Yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata, berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive, RFF, langitkan semua, lepaskan memori lama. Takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garpu ta'ala, buka Al-Quran, getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat. Ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol +6, tolong mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya. Magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani. Yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat. Bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung. Amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami, Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Ada apa aja di tempat kami? Halo, saya Elisa. Selamat bergabung di Askar Amil Zakat Khairul Rozikin. Salam kenal, saya Nisa. Selamat bergabung di Zakat Infak Sedekah Yayasan Khairul Rozikin. Halo, saya Hilda. Selamat bergabung di Support Wali Asuh Pesantren Khairul Rozikin. Halo, perkenalkan saya Robi. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Khairul Rozikin. Saya Bimo, support pesantren Khairul Rozikin. Mari kita membentuk generasi Qurani dan berprestasi, tentu dengan pendekatan ilmu magnet rezeki. Halo, saya Dia. Selamat datang di Pesantren Khairul Rozikin Indonesia. Bersyukur Alhamdulillah 3 tahun berturut-turut kami mendapatkan penghargaan dari Basnas sebagai UPZ terbaik. Yayasan Khairul Rozikin, tebar manfaat, Raih rahmat.
Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran yang positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan ya di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada mereka ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Pesantren kami konsepnya adalah konsep partisipatif, artinya peserta didik itu tidak dipungut bayaran, ya, tidak ada SPP, tidak ada uang pangkal, tidak ada pungutan apapun, tapi orang tuanya, wali santrinya kita anjurkan bersedekah, ya, berpartisipasi. Nah, cuma partisipasi itu mereka bukan ngebayarin anaknya, gitu ya, mereka tuh bukan membiayai gitu, karena kita tidak jual beli pendidikan, tapi mereka mensupport, gitu ya. Nah, artinya orang lain juga bisa mensupport. Logika yang saya pakai ya untuk pendidikan anak itu adalah didik anak orang lain, maka Allah akan mendidik anak kita gitu. Karena kita didik anak kita nggak sanggup, ya bener deh ya. Saya aja nggak sanggup didik anak saya gitu ya. Mendidik anak tuh nggak sanggup karena memang yang mendidik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma jadi teman bagi anak-anak kita. Nah, gimana caranya gitu ya memastikan supaya anak kita itu soleh-solehah ya? Caranya adalah pakai jurus kickback ya. Kickback itu adalah bantu anak orang lain ya, maka Allah akan membantu anak kita gitu ya. Itu filosofinya dari pesantren yang sifatnya partisipatif ya. Jadi semua orang tuh mensupport pendidikan gitu ya, bukan cuma orang tuanya tapi kita support ya. Jadi kalau ada anak-anak santri jadi wali asuh gitu ya. Jadi ada wali santri, ada wali asuh. Wali asuh adalah memberikan gitu ya support kepada anak-anak yang sedang belajar gitu ya. Itu sistem yang kita bangun. Nah, wali asuh itu bisa beberapa orang tua, misalnya satu santri bisa 5 wali asuh atau bahkan 10 wali asuh support gitu ya, support anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan. Doakan kami, mudah-mudahan kami bisa menambah lokal kelas ya, menambah peralatan, menambah support gitu ya dari pendidikan tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul kembali, bisa bertemu kembali secara daring ya, secara online di kajian live Yayasan Khairul Rozikin hari Selasa. Alhamdulillah, atas nikmat karunia Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang dengan wasilah beliau kita bisa merasakan indahnya Islam, nikmatnya iman, dan dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Alhamdulillah.
Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi di kajian live Selasa. Selamat datang baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas istiqomahnya yang selalu hadir. Dan jangan lupa untuk ajak saudara-saudaranya, teman-temannya, kerabatnya untuk menyaksikan kajian live bersama Yayasan Khairul Rozikin. Insya Allah di setiap hari Selasa. Dan sebelumnya, sebelum kajian kita mulai, saya sampaikan seperti biasa beberapa program terkait Yayasan Khairul Rozikin yang dekat ya, yang terdekat. Sebentar. Ya, sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah, tinggal hitungan hari lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Nah, di pesantren Khairul Rozikin ini menyediakan hewan kurban ya, baik sapi maupun kambing atau domba. Jadi insya Allah nanti penyembelihannya di hari kedua insya Allah ya, Mas Robi. Insya Allah di hari kedua. eh, Saat ini sudah terkumpul, sudah masuk 4 ekor domba atau kambing gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung juga di PKR Berkurban, ini berkurban bersama santri kami, santri penghafal Quran, memberikan kesempatan bagi santri juga untuk merasakan experience pengalamannya berkurban di pesantren gitu ya. Bisa melalui Mas Robi di 0822 6082 3300. Nah, ini untuk kambing atau domba 3.500.000 per ekor, kalau mau patungan sapi 3.800.000 per orang gitu ya. Tapi nanti kalau nggak sampai 7, kita akan carikan penggantinya domba atau kambing. Atau bagi yang mau bawa hewan kurban sendiri bisa nanti bisa lapor juga ke Mas Robi di nomor tersebut. Mau bawa hewan kurban sendiri misalnya. Itu juga bisa. Baik. Selanjutnya info program Wali Asuh Santri. Ini yang tadi disampaikan di video di awal dari Ustadz Nasrullah bahwasanya pesantren kita pesantren partisipatif sehingga semua orang itu bisa berpartisipasi untuk mensupport keberadaan pesantren Khairul Rozikin ya, mensupport keberlangsungannya, mensupport proses pendidikannya, mensupport santrinya, mensupport para penghafal Quran. Salah satunya dengan menjadi wali asuh santri gitu. Kalau tadi dijelaskan tentang kickback ya, kalau kita mensupport eh, anak orang lain untuk menjadi soleh, insya Allah Allah akan mensolihkan anak-anak kita gitu. Mari bergabung bersama ratusan wali asuh lainnya. Wah, luar biasa kita. Alhamdulillah sudah ratusan wali asuh santri, baik untuk yang putra maupun yang putri. Dan ini ya contoh beberapa yang sudah hafiz Quran di pesantren Khairul Rozikin. Ini ada 18 orang yang sudah hafiz Quran 30 juz dan disusul yang lainnya ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz. Nah, dari hafalan-hafalan ini insya Allah kalau ayah bunda menjadi wali asuh, nah itu pahala-pahala Al-Qur'annya, pahala-pahala hafalannya, pahala-pahala amalan Qur'annya, insya Allah mengalir juga gitu ke kita. Jadi bekal kita juga untuk di akhirat kelak. Luar biasa ya. Jadi kita tidak ikut menghafal Quran, tapi kita dapat pahalanya juga. Nah, ini foto-foto santrinya. Dan ada juga program wakaf, ini yang tadi untuk santrinya, nah ini untuk sarana prasarananya, untuk wakaf tanah dan bangunannya. Ini 50, mulai 50.000 per bulan. Gitu ya, bisa di 0822 6082 3300. Ini kita sedang ada perluasan. Nah, jadi sedang progres perluasannya di depan. Ini proses bangunannya masih berlangsung. Dan satu lagi program unggulan kita yaitu Askar. Jadi Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengajak orang lain beramal solih juga. Namanya Askar, Amil Zakat Khairul Rozikin. Jadi mengajak orang untuk berziswaf, berzakat, infak, sodakoh, dan wakaf untuk pesantren Khairul Rozikin. Caranya gampang, tinggal daftar di website kita, klik pejuang Askar. Atau langsung WhatsApp admin di 0812 1110 2015 gitu ya. Nanti ada ujroh senilai 8% dari omset zakat infak sodakohnya dan 5% dari wakaf gitu. Oke, jadi silakan Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami, bergabung di program kebaikan ini, di gerbong kebaikan kita bersama-sama menuju keajaiban. Nah, luar biasa. Jadi banyak program yang bisa Bapak Ibu sekalian join di pesantren Khairul melalui wasilah santri penghafal
Al-Quran. Oke, baik Bapak Ibu, kita kembali ke kajian pada hari ini. Kajian hari ini tentang syukur ya. Jadi kita kita itu bukan dapat rezeki dulu terus bersyukur, tapi bersyukur dulu, baru nanti dapat rezeki, dapat keajaiban. Ini ayatnya sudah sangat famous ya, sangat umum itu di surat Ibrahim ayat 7 gitu ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu gitu. Tapi kalau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah gitu ya. Dan juga ayat selanjutnya juga menarik nih. Dan jika kamu orang-orang di muka bumi semuanya ingkar akan nikmat itu, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha terpuji. Jadi ayat syukur ini luar biasa gitu. Jadi kita itu bukan, oh gimana mau bersyukur orang belum dapat, nah, bukan, tapi kita bersyukur dulu, justru dengan bersyukur akan ditambah terus. Nah, seperti biasa kalau dengan Budiah ini kita nanti akan dikisahkan atau dengan di sharing dengan kisah-kisah yang luar biasa gitu ya, tidak. Baik, kita sambut teman sharing kita, pemateri kita pada pagi ini. Assalamualaikum Budiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, backgroundnya ini santri putri kita ini. Wah, bersama Gurunda. Baik, Iya, ya, kami persilahkan. baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru bergabung ya, selamat datang di program acara YKRI, yaitu kajian tiap Selasa pagi ya. Mudah-mudahan program ini semakin dinanti, semakin di hati dan semakin memberi arti ya bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena di sini ya saya diminta untuk sharing teman-teman ya, bukan membagi ilmu, tapi untuk sharing. Kenapa? Karena hampir semua jamaah YKRI dalam komunitas Magnet Rezeki, semua pinter-pinter, Masya Allah. Semua berilmu semua ya. Jadi bagiannya Budia apa? Sharing teman-teman ya. Semoga sharing ini melengkapi semua ilmu yang sudah teman-teman dapatkan baik dari komunitas Magnet Rezeki yang kaya akan ilmu ya dan juga mungkin ilmu-ilmu dari tempat lain yang telah membekali sahabat semua selama ini dalam mengarungi bahtera kehidupan ya. Mudah-mudahan setiap sharing di hari Selasa ini bisa menjadi semangat tersendiri untuk terus mengamalkan semua ilmu yang telah dititip Allah kepada kita semua. Amin ya. Semoga berkah selalu. Amin. Nah, baik, dalam kesempatan ini ya, salam hormat buat semua yang baru bergabung. Ya, salam kenal kami dari Yayasan Khairul Rozikin Indonesia, pondok pesantren dalam binaan Magnet Rezeki yang diasuh oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah. Nah, siapakah Ustadz Nasrullah? Beliau adalah founder komunitas Magnet Rezeki, penulis bestseller ya, mega bestseller, buku rahasia Magnet Rezeki. Buat teman-teman dari berbagai tempat yang hari ini baru mengenal YKRI dan Magnet Rezeki, ada baiknya teman-teman ya mampir ke Gramedia membeli buku rahasia Magnet Rezeki ya. Ini aset ya. Ini apa itu namanya, investasi leher ke atas ya, di mana tanpa ilmu kita berjalan bagaikan dalam kegelapan ya, tanpa membawa lentera atau lampu. Jadi nggak kelihatan. Ya, berjalan tapi nggak kelihatan nabrak-nabrak ya gitu. Nah, dengan ilmu, dengan buku rahasia Magnet Rezeki ini ya, Budia jualan ya enggak. Budia kasih tahu belinya di Gramedia bisa atau di seluruh CTMR, Certified Trainer Magnet Rezeki ya, yang bisa membantu Anda untuk mendapatkan buku ini. Dan Masya Allah, gurunda kita Ustadz Nasrullah
menghibahkan menghibahkan semua royalti buku ini untuk ya memberikan support buat anak santri, untuk makannya anak santri, untuk semuanya ya dari royalti buku rahasia magnet rezeki 100% untuk pondok pesantren. Masya Allah. Untuk itu di awal acara ini marilah kita haturkan Al-Fatihah untuk gurunda kita. Semoga senantiasa Ustadz Nasrullah diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan dalam hidupnya, dilindungi semua anak istri dan semua keturunannya, ibunda-ibundanya, dan juga semua member atau keluarga besar magnet rezeki dan Pesantren Khairul Razikin Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah ya. Baiklah sahabatku, seperti biasa mengawali acara ini, saya pengen banget lihat senyuman yang paling indah dari semua sahabat yang masuk dalam ruang Zoom meeting pada pagi hari ini ya. Tanpa senyuman yang indah, ilmu tak bisa masuk, sharing tak bisa diresapi ya gitu. Berawal dari senyuman yang indah, Masya Allah, Bu Arba'inah ya, sarjana agama ya, SAG. Dari mana ini ya? Dari Nusantara tercinta yang pasti ya. Ibu Zunaidah Yasin, Masya Allah indahnya senyumnya. Bapak Agung Prasetyo Nugroho, salam kenal Bapak. Terima kasih sudah hadir di kajian pagi ini. Dan ada Ibu Darmilatus Saadah ya. Terima kasih sudah semangat sekali. Ada Bu Sriyanti dan juga teman-teman semua yang sudah menebarkan senyum indahnya ya gitu. Menebarkan senyum indah ya. Jadi berseri sekali ya pagi ini menyapa teman-teman yang begitu semangat untuk mau sharing bersama. Baiklah sahabat semua, saya mulai saja pada pagi hari ini ya. Saya mengambil topik hari ini ya, bersyukur dahulu baru diberi keajaiban ya gitu. Nah, pada saat saya bertanya kepada semua sahabat ya, apakah sudah bersyukur? Lalu sahabat banyak yang menyampaikan kepada saya, sudah Bu Dia, saya sudah bersyukur. Buktinya saya sampai hari ini bertahan gitu ya. Apa tanda bersyukurnya? Ya dicukup-cukupkan Bu Dia. Ya, gimana lagi adanya ini? Nah, jawaban ini saja berarti belum bersyukur. Ya teman-teman semua. Jawabannya ini belum bersyukur gitu. Gitu ya. Nah, apa yang Ibu bisa lakukan dari kondisi ini? Nah, gimana? Nggak bisa melakukan apa-apa, Bu Dia. Semuanya pas-pasan, tapi saya bersyukur. Jadi teman-teman semua, coba serapi, simak baik-baik ya sharing saya tadi. Ya gitu. Pemahaman yang tidak tepat ya gitu. Bersyukur dahulu ya gitu. Itu pemahaman yang tepatnya bagaimana gitu kan. Banyak sekali bersyukur itu diidentikan dengan pasrah, nerima apa adanya ya. Bukan begitu teman-teman. Ya gitu. Tolong diketik ya supaya kita bisa mengikat ya sharing ini dalam kajian kali ini supaya bisa diikat di pikiran dan di hati. Tolong diketik, siap-siap diketik ya di chat. Bersyukur itu bukan pasrah, menerima apa adanya. Ya gitu. Bersyukur itu bukan pasrah, menerima apa adanya. Gitu ya. Kalau pasrah menerima apa adanya, ini namanya meratapi nasib, Bos. Jadi tahu bedanya bersyukur dengan meratapi nasib sekarang? Ya, gitu. Ya, teman-teman semua. Saya udah menerima kok apa adanya. Kata banyak kiai juga, Muslim itu di dunia ini nggak kaya, ntar kayanya di akhirat. Menghibur diri ya, menghibur diri dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan hati.
Oke, baik. Pagi ini saya akan sharing kepada teman-teman agar kita tidak lagi mencari-cari kalimat-kalimat yang menghibur hati untuk bertahan hidup. Pada nah, sekarang senyumnya bukan lagi dibuat-buat ya. Kalau tadi saya suruh senyum kan dibuat-buat gitu. Hari ini langsung kena di hati ya. Kok bisa sih Bu Dia? Kok tahu aja sih? Waduh, ada yang ketawanya lebar banget ya. Jadi mulai saat ini kita nggak usah menguat-nguatkan hati, mencari tausiah yang menyejukkan hati agar kuat bertahan. Untuk apa? Ya, rezeki itu diberi kok, bukan dicari. Tapi diketik. Rezeki itu diberi, bukan dicari. Keajaiban itu diberi, bukan dicari. Makanya semakin kita mengejar rezeki, dia semakin nggak bisa datang. Semakin kita berambisi untuk dapat keajaiban, semakin nggak datang. Akhirnya banyak orang putus asa, mengamalkan ilmu makna rezeki atau ilmu yang lain-lain di luar sana. Ya, terjadinya keajaiban, akhirnya keajaiban yang dikondisikan. Malu hati, nggak enak sama yang lain, kok nggak ajaib-ajaib ya gue ya, gitu ya. Saya kok nggak ajaib-ajaib ya. Akhirnya keajaibannya dipaksakan. Keajaibannya dibuat-buat sendiri supaya bisa ajaib. No, jangan begitu. Capek nanti, ya, lelah, ya, tidak kuat, gitu, dan tidak otentik. Jangan paksa keajaiban kita KW ya. Keajaiban kita harus ori, gitu kan. Harus ori. Kita tuh apa itu namanya? Mengerjakan sesuatu tuh harus benar-benar yang real ya. Otentik gitu. Jangan yang dipaksakan, jangan yang dibuat-buat, jangan yang pura-pura ajaib ya. Nanti apa itu namanya ya? Kondisi kita ini kondisi palsu. Oh, dulu segitunya ya. Belajar ilmu keajaiban, praktek. Oh, sekarang kok kasihan banget hidupnya kayak gitu. Kenapa itu gitu kan? Bersembunyi di balik kata, oh lagi datok rezeki, lagi apa tuh namanya bungkus permen. Nggak gitu juga sahabatku. Ya. Jadi teman-teman semua, jangan-jangan selama ini yang dilakukan adalah maksain kondisi supaya dinilai ajaib gitu. Sampai sini pendahuluan ini mengena ya. Pendahuluan ini cocok ya buat kondisi kita yang lagi gimana ya? Ajaibnya kok nggak datang-datang. Oke deh, aku semakin giat mengamalkan ilmunya. Yang terjadi giat ini ya mengikis ketulusan menjadi sebuah ego, memaksakan diri untuk terjadinya keajaiban. Nah, jadi gimana Bu Dia efektifnya? Nah, bagian saya memberikan tips dan trik bagaimana supaya semua bisa ajaib gitu. Semua bisa sungguh-sungguh ajaib ya dengan cara yang begitu indah gitu kan. Nah, gimana tahapannya gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu semua bersyukur dahulu gitu kan. Nah, bersyukur tuh seperti apa Bu Dia? Bersyukur itu bukan pasrah menerima apa adanya, ya bersyukur itu adalah menerima dengan lapang dada, ya, menerima dengan bahagia, itu bersyukur, ya gitu. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini sesuai amal kebaikan kita. Apa yang kita dapat hari ini, ya teman-teman semua, ternyata gitu ya, sesuai dengan yang kita butuhkan, gitu. Bu Diah, saya butuhnya uang untuk membayar amanah atau ada pembiayaan sekolah dan lain-lain gitu kan. Tapi kok yang datang ini saya dihina oleh orang lain, saya dikatain oleh orang lain, saya dicibirin, bahkan saya dizolimin gitu ya. Gitu, rumah saya dilempar batu misalnya gitu. Nah, teman-teman semua, yang datang ini disyukuri gitu. Jadi kalau belum mampu mensyukuri itu tidak akan datang nikmatnya. Jika kau mampu mensyukurinya akan datang nikmatnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Disyukuri. Alhamdulillah ya Allah. Segininya ya, gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, inilah rezeki terbaik yang Engkau berikan kepadaku. Jadi ketidakbaikan tadi kita harus terima sebagai rezeki terbaik hari ini.
cermin ajaibnya dipakai. Pasti banyak dosa saya sebelumnya sehingga hari ini saya menuai ketidakbaikan. Gitu. Maka ampunilah aku ya Allah, sholat taubat. Ya teman-teman, proses ini nggak boleh di skip ya teman-teman. Kan mau ajaib sungguhan. Ya, kan mau ajaib sungguhan. Ya, percaya saya deh. Semua yang tapak keren kalau dibuka isinya nggak kuat, gitu kan? Nggak, nggak ori gitu loh. Gitu. Kalau ori itu mah nggak perlu topping indah kan? Kalau sesuatu yang ori itu nggak perlu yang apa itu namanya? Dilapis-lapisin apapun gitu ya, gitu. Nah, jadi pada saat kita mau keajaiban kita ori, keajaiban kita itu benar-benar ya, yang kita harapkan bukan keajaiban sesaat, tapi keajaiban rezeki berkah berlimpah, dahsyat dengan cara Allah. Caranya begini, gitu kan? Maksud saya. Ya gitu. Jadi pada saat semua pemberian Allah, gitu kan. Baik yang menurut kita menyenangkan atau menurut kita tidak menyenangkan, itu harus diterima dulu sebagai rezeki terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Kok bisa yang tidak menyenangkan itu terbaik? Karena itulah cara Allah untuk menyadarkan kita, gitu kan. Wahai hambaku, pasti ku beri, tapi bersihin dulu hatimu, gitu kan. Bersihin dulu hatimu. Karena seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu. Kan gitu. Nah, hatinya nggak luas. Kenapa? Hatinya banyak penyumbatan. Gitu. Kayak misalnya, gelas itu banyak kotorannya itu setengah. Gitu kan. Setengah gelas ini kotoran semua. Akhirnya nggak bisa diisi air bersih. Dan kalaupun diisi air bersih, itu kapasitasnya hanya setengah. Nah, semua yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, bukankah itu cara Allah untuk menyadarkan kita? Sholat taubat, mengaku dosa, supaya Allah memberikan ampunannya dan membersihkan gelas atau wadah hati kita, ya teman-teman, agar bisa dimasukin rezeki-rezeki baru yang bersih. Seperti kalau dalam ilmu magnet rezeki, ya, kita kenal yang namanya paradox of candy. Sebelum datang candy-nya, permennya, datang dulu bungkusnya, harus diterima. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian tanda-tandanya orang yang bersyukur itu seperti apa, Bu Dia? Gitu ya. Tanda-tandanya adalah menerima dengan bahagia. Seperti yang kajian yang lalu, pada saat kita diberi handphone, kita punya handphone, diberi Allah rezeki handphone itu entah dari tangan mana saja, entah dari pintu mana saja, diberi handphone yang tidak canggih. Ya teman-teman, yang belum canggih. Tanda orang bersyukur, dia mampu berpikir, ya, bagaimana caranya handphone ini tetap bisa produktif. Ya gitu. Nah, tanda yang tidak bersyukur gimana Bu Dia? Ada nggak kalimat ini keluar? Andaikan handphoneku canggih, pasti jualanku laris. Ini tanda tak bersyukur. Gitu. Saya punyanya ini Bu Dia, nggak apa-apa ya. Andaikan saya punya handphone yang canggih, saya pasti jualannya laris misalnya gitu. Ini udah berarti tidak bersyukur. Ya gitu. Bersyukur itu dengan apa yang di tangannya, dia bisa berkarya apapun. Ya, tahun 2001 atau 2002 saya masih ngalamin. 2001, 2002 berarti berapa belas tahun yang lalu ya? 2001 Mas Khalid. 25 tahun yang 25 tahun. wah. Nariknya panjang banget ya. Saya pengen sharing sama Anda soalnya, ya. Gitu. 25 tahun yang lalu berarti. Panjang banget ya proses hidup ini. Saya masih SD, Bu. Masih SD ya, saya sudah bertarung dengan kehidupan itu ya. Nah, hari itu saya nggak punya motor, bahkan saya nggak punya uang untuk untuk bayar angkot ya teman-teman. Dan saya harus kerja jalan kaki jaga toko supaya saya tetap bisa menyelesaikan kuliah saya, ya gitu. Jarak tempat saya dari tempat toko itu 30 menit kalau jalan kaki, ya gitu.
Nah, jadi dulu saya rajin jalan kaki. Kenapa? Karena nggak punya uang beli angkot. Nggak ada dalam pikiran saya itu, andaikan aku punya uang ya, aku nggak sesengsara ini. Tidak. Sampai di sini dapat kliknya ya, teman-teman. Angkot itu sampai balik 2-3 kali ya. Karena kalau naik kendaraan itu mungkin hanya 5 menit, 7 menit. Tapi saya harus 30 menit berjalan kaki. Jadi angkot itu sudah bolak-balik. Dan sampai keneknya tuh gini, Mbak, nggak naik angkot aja, tah? Enggak, Pak. Karena saya nggak punya uang. Ih, yang benar Bu Dia. Iya, loh. Saya ini nggak pernah menutupi diri saya. Saya itu selalu apa adanya, teman-teman ya. Gitu. Justru karena saya pernah ngalamin itu, ya. Hari ini saya pengen banget membuat semuanya itu menjadi sejahtera kan gitu kan. Karena saya tahu rasanya ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, nggak ada yang gimana-gimana, ya gitu. Nggak ada yang andaikan ibu saya masih hidup, mungkin saya nggak akan menderita seperti ini. Andaikan ibu saya nggak meninggal, saya mungkin akan masih sangat sejahtera gitu ya. Andaikan ya ada teman saya yang mau jemput saya naik motornya nebeng, udah gratis, nggak capek. Nggak ada dalam pikiran saya begitu. Saya nikmati saya berjalan kaki. Ya gitu, saya berjalan kaki, saya nikmati sampai sana ya nggak kepingin komen, ya nggak kepingin, saya capek duduk dulu, tidak, saya langsung beres-beres sebagai shopkeeper ya, pelayan di toko itu, saya menikmati semuanya, gitu. Jadi tanda kita bersyukur itu, kita bisa menikmatinya dengan bahagia, gitu ya teman-teman. Dan kita bisa melakukan yang terbaik dari kondisi yang hari ini diberikan. Ya gitu. Makanya pada saat kita bicara merawat hati, ya, itu saya menanamkan sekali agar kita bisa mengerti yang namanya bersih, rapi, indah, wangi. Ya teman-teman semua. Jadi pada saat saya di titik itu, saya nggak perlu mengexcuse diri, saya nggak perlu kompromi dengan diri saya sendiri, saya butuh istirahat, saya butuh minum, saya butuh ini. Saya nggak mau, apa itu namanya? Dikendalikan oleh nafsu saya mau ingin dikasihani, ya teman-teman, apalagi meratapi nasib, tapi saya mau tetap menunjukkan I'm fine, I'm good, ya, everything is good gitu loh. Saya mau menunjukkan bahwa nggak apa-apa kok saya, gitu, nggak perlu dikasihani kok saya. Saya tetap bisa berjalan kaki dan bisa on time datang ke kantor atau ke tempat mall tempat saya bekerja gitu ya. It's okay, gitu kan. Dan pada saat kau mensyukuri mensyukuri rezekimu ini, ya rezeki jalan kaki, ya teman-teman. Yang disyukuri apa? Untung punya kaki ya. Udah nggak punya uang, nggak punya kaki gimana? Siapa yang gendong saya coba? Ya gitu. Pada saat saya mensyukuri itu, ya teman-teman, maka akan ditambah nikmatnya. Nah, ini yang saya mau sharing. Nikmatnya apa? Tiba-tiba kepikiran. Orang yang bersyukur, tandanya selalu punya jalan keluar. Ya Allah, berarti kayaknya aku harus ganti sepatu nih. Gitu. Sepatu kets yang lebih empuk kalau dibuat berjalan, karena sepatu saya flat shoes ya waktu itu. Beli sepatu yang murah-murah ya gitu. Nggak mampu beli sepatu kets hari itu ya gitu. Jadi akhirnya saya cerita ke kakak saya dan ada sepatu hibahan dari kakak saya pakai. Ya teman-teman. Nah, jadi intinya adalah mensyukuri itu selalu kepikiran gimana caranya. Bukan pasrah menerima apa adanya. Bukan pasrah dan mager ya gitu. Andaikan gitu ya, nggak bisa begitu teman-teman. Ya gitu. Tanda bersyukur itu menerima dengan bahagia karena bersyukur terpikirkan apa yang harus dikerjakan. Makanya orang bersyukur itu selalu dikasih petunjuk terus sama Allah. Orang yang tidak bersyukur, 5 tahun saya ketemu mereka yang tidak bersyukur, dari dahulu kala sampai sekarang, omongannya sama.
Begitu ketemu, lah iya ya wes gini ini keadaannya, ya wes dari dulu begini, nggak bisa diapa-apakan, lah wong nggak punya uang. Dari dulu gini, lah wong nggak punya kendaraan, nggak bisa kemana-mana. Dari dulu gini, sampai di sini dapat gambaran? Ya diterima saja, gini aja ya disyukuri. Disyukuri kok gitu. Mulutnya bersyukur, hatinya ingkar. Halo? Antara lisanul haq, mulut ini dengan lisanul kolbi, dengan lisanul aklinya nggak nyambung, konslet. Ya teman-teman semua. Di sini nggak mungkin akan didatangkan keajaiban. Kalaupun datang keajaiban yang dipikirkan terjadi, dikreasikan untuk terjadi, gitu. Ya, jadi teman-teman semua, mudah-mudahan ini menjadi gambaran besar dalam hidup kita, ya. Bersyukur dahulu. Kalau hari ini masih nggak jelas mau ngapain, kok nggak dapat ide, kok nggak bisa produktif, berarti belum bersyukur. Sampai sini klik ya teman-teman. Bersyukur dahulu. Bersyukur itu bukan pasrah menerima apa adanya, karena itu definisi dari meratapi nasib ya, bukan definisi dari bersyukur. Kalau definisi bersyukur itu ya teman-teman semua, kita menerima dengan bahagia. Lawang hidup ini hanya mampir. Kembalinya nanti di akhirat, di surga, betul nggak? Wong mampir aja dititipin apa aja ya udah tuh. Ntar juga ditinggal semua, betul nggak? Gitu. Ya, dititipin rumah sewa. Dibersihkan nggak? Dirapikan nggak? Diindahin nggak? Diwangiin nggak? Gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, bersyukur dahulu. Ya gitu. Nah, baru diberi keajaiban. Keajaibannya apa? Nah, keajaiban yang saya alami tadi, ya, atasan saya terharu sama saya. Gitu. Atasan saya terharu sama saya. Energi tabah memancar. Energi sabar memancar. Gitu kan? Gitu. Ya. Kenapa? Sampai saya pengen nangis deh kalau dengar kisah ini. Ya, ini jarang sekali saya ceritakan. Suatu ketika, ya, atasan saya menitipkan barang. Tidak sedikit, ya, banyak. 2 tenteng kresek besar gitu. Titip ke temannya yang tinggalnya dekat di kos-kosan saya gitu. Nah, saya nggak pernah bilang, aduh gimana ya, soalnya saya jalan kaki Pak, gimana? Saya nggak pernah loh. Dalam hidup saya sampai hari ini, semua orang yang kenal saya, mengenali saya, dimintai bantuan itu, atau apa ya, saya itu hanya punya satu kata dalam hidup saya, siap. Setelah siap baru saya pikirin, oh nanti gimana ya baiknya gitu. Ya, gitu. Nah, setelah siap, ya, saya tanya teman saya yang bawa motor, boleh nggak nebeng? Saya bawa barang soalnya, gitu. Nggak bisa, soalnya hari ini saya lain arah. Saya mau ada acara ke tempat lain gitu. Oh oke, gitu kan. Saya lihat lagi 2 kresek itu, ya. Tapi nggak kepikir sama sekali saya mau komplain atau mengajukan keberatan kepada atasan saya gitu ya. Maaf Pak, nggak ada yang ditebengin ya, nggak bisa nebeng, saya jalan kaki Pak gitu. Nggak ada gitu, ya. Oke deh, saya bawa orang ini pulang kerja, jadi sambil berhenti-berhenti juga oke lah gitu. Ya udah saya bawa. Tiba-tiba ujuk-ujuk di tengah perjalanan atasan saya tuh lewat. Dia ngenali 2 tasnya yang dititipkan saya tadi. Loh, itu kan tas saya gitu kan, tas besar-besar, isi banyak barang pokoknya ya, gitu. Lalu dia berhenti. Atasan saya naik motor gitu kan. Loh, kamu jalan kaki? Iya Pak, gitu kan. Loh ya Allah, gitu kan. Udah jangan, saya antar sendiri. Nggak apa-apa Pak. Ya udah gini aja, kamu ikut saya nganter sekalian, nanti saya antar juga ke tempat kamu. Karena kan deket dengan tempat kamu. Oh iya oke, gitu aja. Nggak yang ada perasaan-perasaan gimana, nggak ada. Makanya jaga hati itu penting. Jaga hati nggak baperan, jaga hati nggak yang terlalu senengan, jaga hati yang biasa saja, itu penting banget teman-teman. Ya gitu. Agar diri Anda ini otentik, bukan pura-pura gitu.
bukan yang lebay basa-basi gitu ya. Otentik, kalau iya iya sungguh, kalau enggak sungguh. Ya gitu. Nah, jadi teman-teman hari itu saya diantarkan, ya udah gitu kan. Terima kasih ya Pak, iya gitu. Nah, mulai sejak itu, beliau mulai melihat kinerja saya, mulai melihat kok saya selalu on time, yang naik motor aja sering telat gitu kan. Akhirnya saya dipromosi teman-teman, ya. Saya dipromosi dari seorang pelayan toko menjadi staf accounting, ya teman-teman itu luar biasa banget. Artinya apa teman-teman? Setelah disyukuri, baru ditambah nikmat. Ini bisa dipahami ya teman-teman. Makanya pada saat mensyukuri, itu harus mengerti definisi bersyukur. Definisi bersyukur itu menerima dengan bahagia dan tetap bisa aktif dan produktif. Sampai sini dapat gambaran ya. Gitu. Sebagaimana pada saat kita belajar, waktu kita sharing tentang esensi syukur, tanda orang bersyukur itu apa Mas Khalid? Yang pertama merawat. Di mana-mana merawat. Ya, dikasih pinjam apapun dirawat, dikasih pekerjaan apapun dirawat, ya, dikasih teman dirawat, dikasih suami dirawat, Bu. Halo. Dikasih anak dirawat, ya, dikasih teman dirawat pertemanannya. Tanda bersyukur yang kedua, esensi syukur yang kedua apa? Aktif produktif. Ya, kalau ada orang ngaku bersyukur, tapi dari dulu hidupnya tidak berubah, artinya tidak ada syukur dalam hidupnya. Karena tanda orang bersyukur itu menerima dan terus berkarya, itu bersyukur. Ya gitu. Dikasih pekerjaan sama Allah, bersyukur. Nggak punya uang, nggak punya motor, jalan kaki, bersyukur. Gitu. Ya, tetap bisa taat peraturan, disiplin diri itu tanda bersyukur. Halo, yang selama ini nyasar, tidak tepat definisi syukurnya, hari ini pegang di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah. Ya, gitu. Selama ini saya bersyukurnya adalah pasrah, gitu. Semoga dapat bantuan pemerintah. Pemerintah nggak lihat ya kondisi kita kayak gini. Sekarang solar bukan naik. Ya, Pertamina Dex bukan naik harga, ganti harga teman-teman. Mobil saya diesel, ya. Waduh, keren banget ya. Udah 2 kali lipat, 3 kali lipat satu tangki full ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, gitu. Disyukuri, terima kasih ya Allah. Gitu. Allah cukupkan semua. Masih mampu beli Pertamina Dex, ya gitu. Masih dikasih gitu kan. Disyukuri. Gitu. Apalagi hari-hari ini yang saya lakukan adalah kontribusi. Kontribusi itu adalah mengabdi. Setiap saya berangkat ingat harga Pertamina Dex, saya ngomong sama mobil saya ngomong sama Allah, jadikan ini sedekah terbaikku ya Allah. Enak enteng berangkat. Ya, ya, gitu. Jadi aktivitas saya tuh sehari saya keluar rumah meeting di Jakarta Selatan atau di kota mana gitu ya, di Bandung atau di Bogor gitu ya. Sehari udah lebih dari 1 juta biayanya gitu kan. Dan itu saya mengabdi, nggak dibayar, nggak punya gaji dari itu, saya mengabdi. Ya, mengabdi untuk pesantren, mengabdi untuk organisasi, untuk pemerintah. Ya, alhamdulillah udah sampai di satu titik berguna bagi nusa bangsa dan agama, insya Allah kan gitu. Jadi mau berangkat itu Zoom meeting nggak ya? Kalau Zoom aku nggak kehilangan uang 2 juta nih sehari. Gitu. Kalau nggak Zoom, kalau apa? Kalau Zoom meeting tapi kurang kurang bisa eh, bagus nanti meetingnya karena ini ada harus bonding, harus apa ya, harus menyelami hati tim ya, harus memberikan kekuatan. Kayaknya nggak bisa Zoom deh berangkat. Begitu berangkat naik mobil, saya bersyukur ya Allah masih bisa berangkat. Jadikan semua biaya operasional hari ini ya Allah yang aku keluarkan sebagai sedekah terbaik yang bisa kuberikan kepadamu ya Allah. Gitu kan, yang kuhaturkan kepadamu. Oh, berangkat senang sekali ya, sambil nyanyi. Bismillah. Kadang rizki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah
tebal dosa. Nah, tebal dosanya apa? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur, ya gitu. Jadi, sudah tahu definisi bersyukur? Ya, menerima dengan senang hati dan terus berkarya. Itu definisi bersyukur. Definisi bersabar apa, Bu Dia? Catat. Definisi sabar, ya. Sabar itu mampu bertahan dan tetap mengerjakan. Nah, gitu ya, teman-teman. Karena banyak orang udah sabar itu mengurung diri, nggak mau ketemu orang, ya. Nggak mau ketemu orang, nggak mau disenggol ya teman-teman, ngapain? Sedang menjaga nata hati supaya sabar. Sabar itu tetap bertahan dan terus melakukan dan terus mengerjakan. Tetap bertahan itu maksudnya apa, Bu Dia? Jadikan sholat sebagai penolongmu, ya. Jadikan sholat dan sabar itu sebagai penolongmu dalam kehidupan. Nah, sabar sendiri artinya tetap bertahan, ya gitu. Jadi jangan gini, sudah habis kesabaranku. Ya, kalau orang yang bersyukur, dia mampu bersabar. Seperti yang saya alami, ya gitu. Endingnya 3 tahun saya jalan kaki, teman-teman. Ya, tetap bersabar kan dan terus melakukan, bukan 3 hari, bukan 3 bulan, 3 tahun, Bos. Kok dulu nggak kenal Mas Khalid ya? Kalau kenal saya tuh jemput terus tiap hari. Gitu. 3 tahun Bapak Ibu. Dan saya bisa menyelesaikan S1 saya bisa sekolah di ITS ya. S1 saya di Stesia Surabaya ya. Kemudian S2 sekolah lagi malam hari extension di Institut Teknologi 10 November ya ITS Surabaya, pemrograman desain grafis dan lain-lain. Karena udah nggak punya modal, nggak punya uang, jangan sampai nggak punya ilmu ya gitu. Ya, dan akhirnya ilmu itu yang saya bersyukur banget karena saya mensyukuri hidup saya kepikiran saya harus sekolah lagi nih, gitu. Nanti saya jadi apa kalau saya nggak ada bekal, gitu. Nah, akhirnya kepikiran, ya, terpikirkan terus karena akan ditambah nikmat kita pada saat kita mensyukuri kondisi kita. Oke ya teman-teman, adakah hari ini yang pasrah, terima nasib, dan tidak berbuat apa-apa? Itu bukan bersyukur. Itu namanya meratapi nasib. Biasanya dicolek dikit langsungnya curhat. Ya gitu. Biasanya dicolek dikit, di coaching sedikit, digali, yang dimuntahkan adalah, yang dikeluarkan adalah ratapan anak diri. Ratapan nasib ya gitu. Jangan dong, ya. Gitu. Akhirnya kesimpulannya adalah kita kok yang memilih hidup kita sengsara. Coba bayangin, kalau kita mengerti setiap kezoliman orang lain adalah cara Allah menzolimi hidup kita, maka kita nggak akan meratapi nasib dan nggak akan menyengsarakan hidup kita. Kita sengsara, kita menderita karena ya kita tidak bahagia karena kita memilih untuk meratapi hidup ini. Kita memilih untuk merasakan sakit hati ini bukan untuk mencari hikmahnya. Ya gitu. Hidup ini ada 2 pilihan, teman-teman. Ya, kita menghadapi ujian hidup, ya, soal-soal ujian dari Allah yang tidak mudah, ya gitu kan. Soal ujian itu kan nggak ada yang mudah ya, gitu. Soal ujian itu banyak yang tidak mudah gitu kan. Pada saat kita menghadapi itu, kita jadikan itu sebagai beban derita yang akhirnya kita trauma, yang akhirnya hidup kita gelap gulita, galau gelisah, gundah gulana, gelap gulita. Gue banget gak jelas belas ya. Ditambahin deh sekarang 9G loh. Galau, gelisah, gundah gulana, gue banget nggak jelas belas gitu kan. Gelap gulita. Jadi 8G ya teman-teman ya. Gitu. Atau kita jadikan setiap ujian hidup kita yang nggak mudah, betul, yang nggak nyaman di hati, betul, yang terasa sakit, betul,
kita jadikan itu sebagai awal dari kebangkitan kita, bermuhasabah, mencari dosa kita, kenapa ini terjadi dalam hidup kita. Ya gitu, mendekat kepada Allah supaya tahu kenapa Allah timpakan ini dalam hidup kita. Ya teman-teman semua. Dan melangkah pasti. Ya, melangkah pasti meraih masa depan. Jadi kita bisa memilih kecewa, lalu trauma, atau kita memilih mensyukurinya dan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Kok bisa? Karena orang yang kecewa, nur itu mati, teman-teman. Orang yang kecewa, auranya negatif. Tidak ada cahaya dalam hidupnya. Gelap gulita, tidak melihat petunjuk. Bukan tidak diberi petunjuk oleh Allah. Tidak melihat petunjuk. Orang yang ujian yang sama memilih ya untuk muhasabah, mensyukuri kejadian itu, maka ya dia akan melihat sebuah kehidupan yang lebih jauh lagi, ya, cahayanya begitu bersinar lagi, dan dia bisa melihat setiap petunjuk Allah dengan jelas. Jadi kalau sampai sekarang mengeluh terus dengan kondisi berarti nggak lihat cahaya. Nggak ada cahaya, nggak lihat petunjuk. Sama kalau Anda di perjalanan, di jalan tol misalnya, atau di daerah yang pedesaan gitu, nggak ada lampu, Anda nggak lihat ada rambu-rambu. Halo? Tapi manakala Anda jadikan ujian hidup ini ya sebagai cermin ajaib, lalu bersyukur, alhamdulillah. Ya, saya jadi tahu diri saya sebenarnya seperti ini. Ampuni saya ya Allah. Sebelumnya saya nggak tahu kalau marah-marah itu dosa. Ampuni saya ya Allah, berapa banyak orang yang sudah terluka karena saya marah-marah. Ya, gitu. Ampuni saya ya Allah, sebelumnya saya nggak tahu kalau diem-diem mengambil cara sendiri sebagai istri itu melukai suami saya sehingga rumah tangga kami tidak harmonis sampai sekarang gitu ya. Kayaknya saya baik-baik depan suami, tapi di belakang suami saya merancang semua kehidupan saya tanpa sepengetahuan dia, ya. Ternyata itu awal dari musibah dalam hidup saya gitu ya, misalnya gitu. Nah, teman-teman semua, ini bisa dimuhasabahkan pada saat kita memilih bersyukur. Gitu. Pada saat kita memilih bersyukur, baru kita akan dapat nur. Baru nur itu mencerahkan hidup kita. Tiba-tiba Allah kasih petunjuk. Aha, gitu ya. Makanya kalau dalam kondisi yang menghadapi tantangan yang luar biasa dan Anda belum bisa melihat apa-apa, butuh tenang ya, biasanya butuh tenang, Anda doa yang banyak. Robi ayah diani sawa as-sabil. Robi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya gitu. Jadi minta petunjuk sama Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hajib lana min amrina rosada. Bukan Allah nggak kasih petunjuk. Kita tak mampu lihat petunjuk karena aura kita tidak positif. Karena pikiran kita tidak positif. Semua yang tidak positif memadamkan nur cahaya ilahi. Ya, saya akhirnya sejauh ini perjalanan saya sampai akhirnya saya nggak setuju kalau kita memiliki persepsi atau cara pandang bahwa rezeki saya belum diturunkan sama Allah. Masa sih Allah segitunya? Burung di hutan aja dikasih makan on time sama Gusti Allah, betul nggak? Gitu. Rezeki saya belum diturunkan, doain ya supaya segera diturunkan. Anda ini kenal Allah nggak sih? Itu belum kenal, itu pernyataan orang yang nggak kenal Allah. Ya, kalau kenal Allah ya Allah semut aja dijaga makanannya, apalagi manusia. Gitu. Tolongin ya Bu Dia, doain ya gitu. Doain supaya keluarga saya jadi sakinah mawaddah warahmah ya gitu. Ini persoalan bertubi-tubi. Ya. Allah nggak pernah batasi keberkahan.
kita yang nggak buka pintu, gitu kan? Kita yang nggak buka pintu, gitu. Kita yang nutup. Tanda nutup gimana Bu Dia? Tanda nutup jadi ibu rumah tangga nggak bertanggung jawab mungkin. Rumahnya nggak bersih, rapi, indah, wangi. Makanan yang disajikan tidak bersih, rapi, indah, wangi. Alat-alat makan yang disajikan untuk keluarga ala kadarnya, yang penting makan. Nggak bisa teman-teman. Ya, gitu. Tanda bersyukur itu melayani sepenuh hati. Seperti yang saya sampaikan tadi. Bahkan atasan saya nggak tahu, saya jalan kaki, saya bawain itu. Ih, jadi dalam banget ya. Kembali ke permukaan. Oke deh, udah. Kembali ke permukaan ya, gitu. Jadi bersyukur dahulu, baru keajaiban didatangkan. Kenapa? Karena keajaiban ini adalah akibat. Ya, akibat kita bisa dipercaya Allah. Pada saat kita bersyukur, dikasih apapun kita tetap bisa struggle dalam hidup, kita bisa berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Selalu bisa menemukan cara yang terbaik untuk bertahan hidup dan mensyukuri kehidupan ini. Ya, nggak penting akhir hidup kita itu jadi apa, itu bukan lagi yang penting teman-teman. Tapi apakah dalam hidup ini kita sudah menjalani kehidupan kita ini dengan yang terbaik? Inilah yang terbaik yang saya tinggalkan di bumi ini sebelum saya kembali ke rahmatullah. Apakah sudah kayak gitu? Atau tiap hari, andaikan punya mobil, andaikan punya sepeda motor, andaikan punya gaji banyak. Nah, kalau seperti itu nggak bersyukur, hidup Anda akan hidup segan mati tak mau, betul nggak? Gitu. Hidup dari dulu kayak gini terus Bu Dia, kapan diangkat sama Allah? Ya pada saat Anda bertanggung jawab, Anda mensyukuri dengan tetap bisa berkarya dan menggunakan semua titipannya dengan yang terbaik. Ya teman-teman semua, terbaik. Artinya kalau nggak dikasih apa-apa ya jalan kaki kayak saya, terbaik artinya tetap on time, tetap bekerja. Anda tahu kalau jadi pelayan toko, jam 8 sampai jam 5 sore, nggak boleh duduk. Udah jalan kaki 30 menit, keringetan semua, baju kerja saya basah keringetan semua, harus berdiri. Ya melayani customer, yang ngitung stok ya segala macam. Nggak boleh duduk. Di setiap counter di mall itu tidak ada tempat duduk selain kasir. Ya teman-teman semua. Dan itu jam 8 sampai jam 5. Bukan sehari, bukan 3 hari, bukan 3 bulan. 3 tahun Bapak Ibu saya digembleng sama Gusti Allah untuk menguji sungguh anta mampu bersyukur. Gitu. Halo teman-teman semua. Gitu. Dan versi magnet rezeki, setiap proses perjalanan saya pulang balik dari toko, jaga toko ya, saya maksudnya melakukan tanggung jawab saya yang terbaik ya. Setiap derita yang saya alami ya, kaki saya sampai bengkak, sampai lecet, sampai segala macam. Hanya ada satu doa ya, dan hari ini luar biasa ilmu magnet rezeki semakin memberi pemahaman. Semoga itulah jalan menggerus semua perisai rezeki saya. Karena lelahnya bekerja adalah lepasnya perisai. Lelahnya bekerja adalah menggerus dosa. Waktu Ustadz Ali Murtado, Direktur Utama Pesantren Khairul Rozikin, ya, Mudir Pesantren Khairul Rozikin, Ketua Yayasan, ya, menyatakan kepada saya, apa itu namanya, dalil ini, ya gitu, sunnah ini, ya gitu. Saya langsung berasa, ya Allah, berapa banyak dosa saya di masa kecil, masa lalu ya, sampai 3 tahun. 3 tahun digerus jalan kaki, nggak bisa naik angkot, nggak bisa makan yang layak, ya gitu. Nah apalagi hari ini teman-teman, ya saya bersyukur sebagai anak muda yang dulu umur saya masih berapa ya, ditinggal mati ibu saya ya, gitu. Yang harusnya mungkin saya boleh memilih pergaulan yang tidak benar, boleh memilih cara hidup yang tidak benar, ya berkesempatan untuk melakukan semua yang nggak baik. Tapi hari itu saya diberi
bekal oleh orang tua saya dan juga maksudnya saya memilih untuk hidup benar gitu, walaupun 3 tahun menderita teman-teman, ya gitu. Nggak ada yang tahu, ya semua teman-teman kuliah taunya saya itu magang karena udah hampir karena ya karena kuliah banyak magang ya di mana-mana gitu, padahal saya BU teman-teman, butuh uang gitu. Taunya saya rajin puasa, alim gitu ya, kagak ada yang buat beli makan, puasa saja gitu ya. Gitu. Taunya saya aktif di remaja masjid, padahal ya kalau saya nggak sering-sering jadi remaja masjid yang ngurusin acara pengajian ibu-ibu, dosen-dosen, saya nggak bisa beli kue, gitu. Saya nggak bisa makan kue, saya nggak bisa makan dengan layak. Wih, bukan 3 bulan, 3 tahun. Makanya hari ini saya bersyukur sekali Ustadz Nasrullah memberikan kesempatan saya mensupport pesantren, menyalurkan semua yang saya punya hari ini, karena saya tahu rasanya nggak bisa makan. Ya, saya komplain banget kalau makanannya nggak layak ya, karena saya tahu rasanya nggak bisa makan. Waduh, ketawa tapi kok mengalir air mata ini ya, gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi sahabat semua, lelahnya bekerja atau kesungguhan kita dalam mensyukuri itulah penggerus dosa. Itulah wasilah lepas perisai yang begitu mujarab, ya gitu. Ya, yang begitu mujarab. Daripada kita pura-pura bersyukur dan pura-pura apa itu namanya? Nguat-nguatin diri gitu ya, gitu. Ada bungkus permen Bu Dia, saya sudah sholat tobat ya. Caranya ngomong aja udah energinya energi meratapi nasib gitu. Ya, saya belum cerita yang lebih keren-keren, Pak, tenang. Baru cerita secuil gini udah leleh semua teman-teman. Aduh, belum cerita yang lain-lain ya. Makanya mohon izin bila teman-teman berkenan ya, intens belajar tips dan trik ya, teman-teman bisa masuk wanitaajaib.com ya. Semuanya berinfak ya, berinfak, bersedekah, insya Allah 100% untuk support pesantren dan juga pembangunan masjid-masjid ya di tempat-tempat yang memang belum ada masjid ya gitu. Oke, semoga berkah. Ya, jadi bersyukur dahulu, baru keajaiban itu diberi. Kemudian cara bersyukurnya seperti apa? Dengarkan lagi dari awal bagaimana cara bersyukur yang benar. Jangan sampai definisi bersyukurnya tidak benar ya. Saya doakan semua teman-teman mendapatkan kekuatan dari Allah untuk mampu bersabar, untuk mampu bertahan, untuk terus mau istiqomah memperjuangkan keajaibannya ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh ada 2 pertanyaan karena saya tidak ada agenda langsung meeting ya. Masih ada jeda 1 jam. Tapi maksudnya tidak 1 jam ya. 2 pertanyaannya ya Bu ya. 2 pertanyaan paling 5 menit ya. Baik. Kita bisa sharing, silakan. Ya. Baik, karena ada kesempatan langsung aja Bapak Ibu silakan bagi yang ingin bertanya boleh raise hand, nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya. Silakan. Yang di YouTube juga bisa untuk tulis pertanyaannya di chat ya. Silakan yang di Zoom Mampu ada bertahan dan terus melakukan betul. Sabar itu mampu bertahan dan tetap Bu Yeni dari Majelis Ilmu KF. Silakan Bu Yeni. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Bu Dia, Mas Khalid, Bu Dia, ini mumpung kajiannya di PKR ya, Ibu mungkin tidak ke materi yang tadi, tapi bisa itu menjadi latar belakang keinginan Ibu itu untuk mendaftarkan cucu di PKR, cucu laki-laki, karena harapannya kan akan mendapatkan ilmu tazkiyatun nafas dulu, akhlak ya, untuk berakhlak mulia. Kemudian baru kan nanti ilmu agama fikih akidahnya. Harapannya kan begitu.
Itu kira-kira waktu yang tepat untuk mendaftarkannya itu kapan Bu Dia? Ini semester depan ini cucu Ibu itu baru kelas 5. Apakah memang ya niat kami sih mau survei nantinya di libur panjang sekolah ini. Terima kasih, itu aja Bu Dia. Oke, Waktu yang tepat. Oke. alhamdulillah baik. Pertanyaan yang sangat menyentuh hati ya. Karena kalau dengar kabar Masya Allah. orang tua mau mengantarkan anaknya ke pondok pesantren, ya itu rasanya terenyuh gitu ya. Ya karena ya pesantren itu tempat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana lahir generasi Qurani ya yang akan nantinya bisa menjadi syafaat ya bagi semua orang tua mendapatkan keselamatan di alam kubur dan juga di akhirat nanti. Amin ya gitu. Doa anak soli ya, jadi jariah gitu. Baik, Bunda, jadi kesempatan kali ini saya izin sharing ya. Untuk kunjungan itu dipersilakan kapan saja. Nanti bisa menghubungi admin kami untuk mengatur apa namanya pelayanan terbaik pada saat Bunda berkunjung untuk survei ke pesantren kami. Insya Allah semuanya tertata dengan rapi, terprogram dengan rapi, dan bahkan 3 tahun ini kami sudah mendapatkan penghargaan dari Basnas sebagai UPZ terbaik. Alhamdulillah ya, baik pengumpulan, pencatatan, penyaluran, dan pembuatan program terbaik. Alhamdulillah ya. Bahkan di beberapa universitas di Jakarta sudah mulai berkunjung ke Yayasan Khairul Rozikin sebagai tempat studi untuk mendapatkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi YKRI yang dikerjakan dengan sangat sungguh-sungguh. Akhirnya tiba saatnya ya kami bisa bermanfaat bagi semua umat di sekitar kami ya gitu. Terutama di Jabodetabek ya, silakan berkunjung semua. Kalau untuk kapan pendaftarannya, ya mungkin Mas Khalid bisa memberikan info secara teknis, silakan Mas Khalid. Baik, Ibu siapa tadi namanya? Bu Yeni, Bunda Bu Yeni Yeni, iya Bu Yeni jadi dari bisa Bandar Lampung. dari Bandar Lampung, Masya Allah luar biasa. Jadi untuk berkunjung ke pesantren, benar bisa kapan aja. Nanti janjian ke nomor admin, tadi sudah saya share di chat ya nomornya ya, 0812 1110 2015. Nanti bisa janjian. Nah untuk pendaftaran Oke. santri itu biasanya kita buka di akhir tahun, biasanya di November, Desember gitu. Jadi nanti kalau anaknya sudah, ini kan kelas 5 akhir ya, nah berarti naik kelas 6. Nah, di tahun ini nanti sering-sering aja lihat infonya di Instagram Pesantren Khairul Rozikin atau Yayasan Khairul Rozikin. Nah, nanti itu kita share eh, di postingannya. Jadi November atau Desember itu gelombang pertama. Nah, nanti setelah tes misalkan masih ada kuota, nah itu nanti biasanya dibuka gelombang kedua sekitar Februari, Maret atau April. Nah, gitu. Kalau untuk saat ini sudah ditutup alhamdulillah gitu. Begitu, Ibu. Iya, demikian ya Ibu. Iya Bu Dia. Jadi kalau yang sekarang untuk tahun depan sudah ditutup gitu Mas Khalid? Untuk yang tahun 2006 ini, 2026 sudah ditutup, tapi nanti untuk tahun 2027 insya Allah dibuka di akhir tahun, di bulan Di akhir November tahun atau ya. Desember. Iya. Jadi kan kalau ini posisinya kan baru mau kelas 5 nih, semester bulan Juni, Juli, tahun ajaran baru. Berarti ya untuk survei lah ya, boleh lebih awal ya Mas Khalid ya. Bisa. Nanti bisa survei ke Bisa, sini. mudah-mudahan Nanti ya. bisa ketemu saya juga Mudah-mudahan di sini kalau pas ada. cucu ini Farhan namanya, itu berkenan, kemudian kami sekeluarga support gitu. Alhamdulillah kan Farhan ini sudah menghafalkan 12 juz di SD sekarang ini kelas 4. Ya. Mudah-mudahan mohon doa ya Mas Khalid. Amin. Bunda Dia, kita Amin. pernah ketemu Bunda Dia waktu Bunda Dia ke Lampung di Masya BB Haji Soleh. Masya Allah. Allah, barakallah. Ya Bunda Dia, Mas Khalid, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, Mas Khalid, kayaknya kita juga perlu sharing ya ke semua sahabat YKRI bahwa YKRI juga menerima support-support kemanusiaan yang luar biasa dari semua jamaah pengajian dari manapun. Contoh, ini sudah program kesehatan santri yang kita sudah canangkan dan sudah gerakkan. Per 3 bulan, pesantren kami baik yang di Beji untuk putra maupun yang di Tarbiyatun Nisa untuk putri,
3 bulan sekali mendapatkan pelayan kesehatan gratis, ya, pelayanan kesehatan gratis. Jadi nggak nyangka juga tuh, anak-anak SMP, SMA, udah ada yang hipertensi loh, udah ada yang diabetes loh, gitu kan? Kan nggak kepikir ya anak-anak itu sudah kena diabetes gitu, atau hipertensi, atau asam uratnya tinggi ya. Dan itu semua diberikan pelayanan gratis, support-support dari banyak komunitas pengajian-pengajian yang di sekitaran Jabodetabek ya. Jadi tanggal 6 Mei, 2 hari lagi ya Mas Khalid ya? Atau besok ya berarti? Tanggal 7 Bu, tanggal Oh, 7 hari Kamis. tanggal 7 hari Kamis besok giliran di pesantren Iya, pesantren apa? PKRTN ya. Khairul Tarbiyatun Nisa di Bogor. Iya, untuk yang anak-anak santri putri akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Jadi teman-teman Masya Allah ya, udah pendidikannya dijagain betul pakai ilmu magnet rezeki supaya menjadi generasi Qurani yang dengan pendekatan ilmu magnet rezeki ya gitu. Pelayanan kesehatan pun diberikan secara optimal loh, gitu kan. Bukan hanya dicek tapi dibekali dengan nutrisi dan vitamin, betul ya Mas Khalid ya? betul. Itu. Bayangin teman-teman ya, ibu-ibu, anaknya dijaga banget di pesantren kita. Ya, karena kami mengerti sekali tuh apa ya, harapan gitu ya, harapan mulia dari gurunda kami Ustadz Nasrullah, berikan semua yang terbaik buat anak-anak santri penghafal Quran. Mereka dicintai Allah, gitu kan? Bila mana kita memberikan yang terbaik buat anak-anak santri, insya Allah Allah memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Wah, semangat gitu kan. Nggak cuma panggil dokter untuk ngelayani anak-anak santri kesehatan, tapi juga kita menggalang support vitamin-vitamin, nutrisi buat teman-teman anak santri supaya tambah semangat dalam menghafal Qur'annya. Amin ya. Buat deket-deket Bogor yang mau menyaksikan acara kesehatan, pelayanan kesehatan, ya buat anak santri di Tarbiyatun Nisa Bogor, dipersilakan untuk kontak admin ya. Boleh menyertai kita semua, boleh mensupport hari H ya. Ada tim medis beserta jajarannya yang akan memeriksa anak-anak santri kita. Doain ya, kita terus meningkatkan kualitas supaya visi kita membangun 100 pesantren ya di Indonesia bisa terwujud ya melalui sentuhan hati yang tulus dari semua jamaah dan juga semua sahabat YKRI tercinta. Iya. Amin, amin, rabbal alamin. Oke. Baik, ya, Bu ya, ini semoga nanti dimudahkan untuk silaturahmi ke sini juga. Baik, satu lagi pertanyaan ya Bu Diah ya. Ya, amin. Satu pertanyaan lagi ya Bu Diah ya. Ya. Baik, tadi dari Bu Rizky sudah angkat tangan. Silakan Bu Rizky. Ya, terima kasih waktunya Mas Khalid dan Bu Diah izin. Suaranya agak kurang kedengaran Bu Rizky. Kurang kedengaran ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak keras aja Bu suaranya. Suaranya agak diperkeras. Iya Bu Diah. Ya. Ya, terima kasih Bu Diah kesempatannya. Alhamdulillah. Ya, tadi saya dengar ya Bu Diah bilang gini, kita kan kadang-kadang itu mungkin itu perisai kita. Jadi kita diam-diam merencanakan di pikiran kita, oh besok gini tanpa sepengetahuan suami gitu loh. Sinyalnya hilang Mas Khalid. Sinyalnya hilang. Tapi dapat sedikit poinnya mungkin Bu ya. Jadi merencanakan sesuatu gitu untuk Itu saya jelasin ya. Gitu. Saya langsung bisa tahu arah pertanyaannya. Jadi tanpa teman persetujuan suami. ya, diam-diam merencanakan sesuatu dalam keluarga. Ya, rencana apa yang wajib diketahui suami? Rencana-rencana dalam keluarga apa yang wajib persetujuan suami? Yang pertama, pembelian aset. Pembelian perabot rumah tangga. Pembelian aset itu kendaraan, mobil, rumah harus sepengetahuan suami, seizin suami. Pembelian perabot rumah tangga harus sepengetahuan dan seizin suami. Ala Bu Diah pengen beli kursi itu loh, nggak boleh
Ya, ibu-ibu, gara-gara kursi Anda tidak dapat surga. Nggak boleh ya. Harus seizin suami. Apalagi pendidikan anak, kesehatan anak, ya. Dan semua tentang anak harus izin suami. Selain itu boleh nggak izin, Bu Dia? Boleh. Ya, Pergi ke pengajian. Maksudnya izin boleh. Bu Dia. Iya, Izin siap. memotong. Udah kembali, Bu? Kan kebetulan Tadi hilang sinyalnya. Tapi nggak dengar, Bu. Oke, alhamdulillah. Heeh. Iya, sudah kembali ya Bu Dia ya. Iya, tapi suaranya Untuk kecil pendidikan banget. Bu Dia ya. Untuk pendidikan itu memang saya tanpa izin suami karena kan saya memasukkan kedua anak saya itu di pondok untuk Ya. bekalnya beliau karena suami saya itu memang dibesarkan dari orang tuanya dulu yang beda agama, jadi saya ingin melandasi anak saya itu dengan agama. Kebetulan kan saya juga bekerja, jadi mungkin ini ada kesombongan saya, jadi saya insya Allah saya masukkan pondok anak saya dan bisa. Tapi suami saya sih sejauh ini sih is okay, meskipun saya nyun sewu ya nggak pakai izin, pokoknya langsung gini, papa anaknya sekolah di sini, di pondok ini gitu. Apakah itu yang menjadi perisai juga Bu Dia? Mohon kejelasannya. Iya. Jadi itu minta izin, bukan minta persetujuan. Yang menjadi hal-hal apa yang harus minta persetujuan. Ya gitu. Itu yang saya sebut tadi ya Ibu ya. Anak, pembelian aset, pembelian perabot rumah tangga, kemudian kesehatan anak, pokoknya yang tentang anak semua harus persetujuan. Ya. Nah, kalau izin, misalnya izin ke pengajian, izin menyekolahkan anak, ini dua hal yang berbeda. Izin itu hanya minta izin, tapi persetujuan itu harus disetujui. Contoh dalam hidup saya pernah minta persetujuan beli kulkas, saya harus menunggu sabar 2 tahun baru suami saya izinkan beli kulkas, Ibu ya. Padahal sebelumnya Ibu, saya beli apartemen, saya beli ruko, saya beli langsung, hanya izin. Tapi bukan persetujuan. Setelah saya mengerti menjadi istri ajaib, saya minta persetujuan beli kulkas 2 tahun baru diizinkan, Ibu. Artinya apa? Izin menyekolahkan anak ke pondok tadi, ini perlu diperbaiki, Bu, akadnya. Boleh dikomunikasikan lagi dengan suami, agar kita bisa melihat izin ibu itu diridhoi atau tidak. Ya tetap harus dipembaharui ya, Bu, ya. Gitu, supaya tidak jadi perisai. Gitu. Nah, jadi ngobrol dengan suami, maafkan dulu saya tidak mengerti ini. Setelah mengaji dengan Bu Dia, mengaji dengan Bu Dia. Setelah sharing-sharing dengan Bu Dia, izin ya Ayah gitu ya. Sebenarnya dulu setuju nggak ya gitu. Tapi apa namanya, dengarkan dulu, dengarkan jangan didebat. Ya, mungkin ada kekesalan masa lalu yang akan disampaikan. Setelah puas ngomong, hanya boleh berucap satu, maafkan saya ya. Terus saat ini gimana ya baiknya? Alhamdulillahnya sih anak kita jadi hafiz, anak kita jadi ngerti agama gini. Gimana Ayah? Gitu. Ya kalau sekarang udah baik sih ya alhamdulillah lanjut aja. Jadi sekarang disetujui ya. Nah, butuh itunya, Bu. Iya. Lalu berpelukan Bu kayak Teletubbies. Terima kasih suamiku. Ridhonya begitu indah sekali. Wah, langsung anaknya luar biasa. Jadi anak kita itu Bu, tumbuh menjadi pribadi seperti apa, ya berakhlak mulia, qurrata a'yun. Ini bukan dari pendidikan sekolah Bu, bukan dari pondoknya, tapi anak kita dibangun dari aliran energi positif kedua bapak ibunya. Itu pondasi paling utama. Ya gitu. Itu pondasi paling utama. Ya. Jadi anak kita itu jiwanya dibangun oleh 85% energi positif, energi kasih sayang suami dan istri. Gitu. Ya. Gitu. Di mana istri harus mengerti yang saya sebut tadi, harus persetujuan ya. Nanti cari di YouTube-nya Ustadz Nasrullah, Mutiara Hikmah Ramadan. Beliau undang saya untuk bicara ya keajaiban di bawah kaki suami. Beli kulkas 2 tahun, Bu.
Padahal sebelum jadi istri ajaib, sebelum hijrah, waduh Bu, beli ruko saya cuma, ya tanda tangannya apa ini? Beli ruko. Pemberitahuan doang ya Bu. Pemberitahuan doang. Ternyata banyak hal yang suami saya mengizinkan tanpa ridho. Gitu. Kenapa mengizinkan? Karena positif kan? Anak di pondok positif, saya beli ruko buat usaha positif. Saya beli apapun positif gitu kan. Nggak punya alasan untuk memarahi karena bukan maksiat kan gitu. Gitu. Tapi tidak dengan ridho. Makanya sebagai pebisnis saya nggak gampang banget Bu. Kerja keras Bu saya. Ya, begitu mengerti persetujuan dengan suami, maksudnya harus dengan persetujuan suami supaya ridhonya keluar, turut, itu saya kejar banget. Beli kulkas harus 2 tahun, Bu. Ya, beli ya, nggak usah dulu. Oke, gitu. Ridho, bersyukur, ya. Bikin es batu cair terus, biarin dah. Yang penting suami saya ridho. Begitu kulkasnya udah mati pet 2 tahun Bu, gimana ya? Ya udah beli Bu 10 menit langsung beli kulkas. Nunggu mati dulu berarti Bu. Apa yang saya alami? Bisnis saya naik 5 kali lipat Bu. Bisnis saya naik omsetnya 5 kali lipat tanpa saya harus terbang keluar pulau yang seperti yang biasa saya lakukan. Rezeki itu deras sekali. Di sini hakikatnya. Saat kita mensyukuri kondisi suami kita, Allah tambahkan rezekinya. Jadi kalau hari ini suaminya belum banyak rezekinya, bisa jadi istri belum mensyukuri keberadaan suaminya apa adanya. Karena yang memberi rezeki bukan suami, tapi Allah. Ya, gitu. Dikasih yang belum kerja. Sanggup bersyukur enggak? Kata Ustadz Nasrullah, tugas utama suami itu melindungi kita dari api neraka. Nggak kuat Bu, masak tempe goreng di kompor aja kepanasan Bu, apalagi api neraka Bu, betul nggak? Tugas utama suami adalah melindungi kita dari api neraka, wahai istri, ya gitu. Nah kalau nggak kerja, minta sama Allah, ya gitu. Nah ternyata ada tipsnya. Ini sebenarnya materi kajian minggu depan Bu, jadi bocor Bu. Teaser. Teaser ya gitu. Setelah kau mensyukuri suamimu apa adanya, bukan karena ada apanya, baru Allah akan titipkan pangkat, derajat, jabatan, harta, uang, semuanya untuk suami. Gitu. Ya. Nah, di situ nanti materi kita minggu depan. Kayaknya cukup Mas ini. Baik. Lewat 22 menit. Oke. Cukup. Terima kasih ya. Insya Allah berarti akan membahas tentang seputar triangle miracle ya Bu ya berarti ya. Oke. Cek suara saya masuk ya Bu? Masuk. Oke, baik. Insya Allah cukup untuk tanya jawab pada pagi hari ini, seru luar biasa. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan dan jangan lupa materi pagi hari ini tentang syukur. Jadi apapun yang Allah berikan terima saja dulu, terima dengan bahagia, terus berkreasi gitu ya. Jadi menjaga hati agar tetap otentik, tidak berpura-pura gitu ya. Jadi ya, lalu dijaga ya sedekahnya karena sedekah sebagai satu-satunya jalan untuk membuat kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah wali santri supaya anak-anak kita dijaga sama Allah, sedekah wali asuh ya, sedekah apa saja, wakaf dan lain-lain ya, supaya kita terjaga semua. Gitu. Betul, karena tadi itu ya 3 esensi syukur, merawat, aktif produktif, dan booster dengan sedekah. Oke. Insya Allah itu untuk pagi hari ini dan terima kasih Bunda jazakillah khair atas materinya dan terima kasih ayah bunda sekalian. Insya Allah kita berjumpa lagi pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah
tebal dosa. Yeah. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar, hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow keren, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection, setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata, berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive, RFF, langitkan semua, lepaskan memori lama, takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garpu ta'ala, buka Al-Quran, getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat. Ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol plus 6, tolong mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat, bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung, amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu sama terhubung. Bismillah. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa.